Ya, karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita menggerakkan seluruh tubuh kita. Mari kita berdiri adik-adik. Kita menggerakkan tubuh kita. Kita menyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan Yesus. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya adik-adik, mari kita menerima votum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. amin. Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, sekarang kakak mau bertanya dulu. Presidennya Indonesia siapa ya? Pak Joko Widodo. Ada yang tahu Presiden Indonesia? Joko Widodo. Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi. Terus ada yang tahu nggak ketua RT di tempat adik-adik masing-masing? Nama ketua RT di tempat kalian ada yang tahu? Ada yang tahu? Bapaknya Kak Gaby. Ya, kalau kepala di gereja ada yang tahu siapa? Siapa kepala di gereja? Pak Pendeta. Nah, kalau raja di atas segala raja kita siapa ya? Yesus. Ya betul, hebat Tuhan. Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak ciri-ciri raja itu gimana? Ada yang tahu ciri-ciri seorang raja itu seperti apa? Mahkota. Ada yang tahu? Raja itu seperti apa ya kira-kira? Ya, raja itu orangnya orang hebat, orang pintar, orang kaya raya, orang yang sering pakai apa di atas kepala? Kalau raja biasanya pakai apa di atas kepalanya? Mahkota. Pintar. Nah, mereka semua ini adalah para pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menjaga, melindungi, dan mengolah negara kita. Nah, seperti Raja Daud yang berseru kepada Tuhan lewat Mazmur 33 ayat 12 sampai 14 yang berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga
Ia melihat dia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Nah, mari kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Udah hapus. Ya, Enggak. adik-adik, Sarah, kita akan mendengarkan Kakak bisa firman Tuhan. Ada yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Udah. Sudah siap? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar. Tanam hatiku. Ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita Tuhan? Sudah dong, Kak. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, Kakak mau bertanya, siapa di sini yang tahu raja? Ya, biasa raja itu di kepalanya ada apa? Mahkota. Ya, mahkota. Pintar. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita adik-adik, mari kita mendengarkan Yang kayak gitu Dio. dan kita akan mendengarkan video, kita akan menonton, dan sebelum kita menonton video yang kita akan lihat nanti, mari kita berdoa. Kita berdoa adik-adik ya. Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami nikmati pada saat ini ya Tuhan. Terkhusus pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh duduk mengikuti ibadah virtual Zoom bersama teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus duduk berikan kami kehati-hatian, kemampuan dan berpikir di dalam mendengarkan dan menonton video yang akan kami dengarkan nantinya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah anakmu, haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan video, menonton video ya. Seumur hidupnya. Lalu Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia
menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina? Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Hidup raja! Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa
yang hatinya telah digerakkan Allah. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan video cerita tentang Raja Saul. Dan sebelum kakak melanjutkan cerita, kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, biar tambah semangat, kita bangkit berdiri adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Kak. Dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya adik-adik, ya kita sudah melihat video yang dimana Samuel sangat kecewa terhadap bangsa Israel. Karena bangsa Israel menginginkan seorang apa? Adik-adik ada yang tahu? Bangsa Israel tadi menginginkan seorang apa? Ya, menginginkan seorang raja. Ya, menginginkan seorang raja. Mereka menggunakan putra-putra Samuel yang sangat cinta dengan harta. Ya, alasannya yang tidak jadi masalah sebenarnya itu karena kurang iman. Ya, anak-anak Samuel itu rakus akan harta. Ya, adik-adik tahu itu harta sebagai apa? Dalam bentuk apa harta? Ya, harta itu dalam bentuk uang, emas, ya.
Mereka mau seperti bangsa-bangsa lain yang mengajak mereka di dalam peperangan. Peringatan-peringatan Samuel tentang apa yang kita lakukan oleh raja tidak dihelokkan oleh mereka. Ya, Tuhan memilihkan bangsa ini seorang raja. Raja dari suku Benyamin. Suku termuda dari ke-12 suku bangsa Israel. Lalu Tuhan membawa Saul kepada Samuel. Jadi Tuhan membuat Saul dan Samuel itu bertemu. Tuhan telah menyampaikan kepada Samuel bahwa besok seorang pemuda gagah dan perkasa yang dari Benyamin akan menemuinya. Dan Tuhan memilihnya menjadi raja orang Israel. Dialah yang memimpin umatku, kata Tuhan. Waktu itu, hai bangsa Israel, takutlah kepada Tuhan. Tuhan telah memilih dan memberikan raja bagimu. Raja pilihan Tuhan adalah raja yang percaya kepadanya. Raja yang selalu mendengarkan dan melakukan firman kebenaran Tuhan. Raja yang memimpin lawan di dalam peperangan. Raja adalah lawan yang tugasnya selalu memimpin kita di dalam peperangan sesuai petunjuk yang Tuhan telah berikan. Ya, raja bangsa Israel ini Tuhan telah pilih, Tuhan telah tunjuk bahwa ada seorang raja yang gagah perkasa akan memimpin bangsa Israel untuk melawan musuh-musuhnya. Tuhan memilih Raja Saul untuk memimpin bangsa Israel, tapi Tuhan berkata, patuhilah raja yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan telah memilih Saul untuk menjadi seorang raja. Nah, adik-adik, Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja pertama orang bangsa apa? Saul, raja bangsa Israel. Nah, raja yang dipilih Tuhan ini harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan telah memberikan seorang raja bagi orang Israel dan sejak hari itu mereka dipimpin oleh seorang raja. Ya. Rajanya siapa adik-adik? Ya, ada yang tahu? Rajanya orang Israel yang pertama dipilih oleh Tuhan siapa? Siapa namanya? Dari Benyamin. Siapa namanya yuk? Yang gagah perkasa. Saul. Ya, Saul. Tuhan pun masih memakai Samuel untuk menemani Saul memimpin bangsa Israel. Ya, Samuel mengumpulkan semua bangsa Israel untuk berkumpul di Mizpah dan mengumumkan bahwa Saul adalah pilihan Tuhan sebagai raja untuk memimpin bangsa Israel. Ya, Tuhan masih mempercayai Samuel untuk membimbing Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Ya, adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah,
Pembacaan kita terdapat dalam 1 Samuel 10 1 Samuel 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya, kakaknya bacakan ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangannya lah ke atas kepala Saul. Diciuminya lah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tambuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apakah engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?" Amin, firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, kakak mau tanya dulu nih. Tadi raja yang dipilih Tuhan untuk bangsa Israel siapa ya? Ya, raja siapa? Saul. Pintar. Ya, kalau raja di atas segala raja kita siapa? Yesus. Tuhan Yesus, hebat. Ya, karena kita adalah anak-anak rajanya Tuhan Yesus, kita patut, kalau anak Tuhan kita harus ngapa? Iya, sebagai anak Tuhan kita harus jadi anak yang taat, selalu menghargai orang lain, dan sebagainya. Ya, untuk mengaminkan cerita firman Tuhan kita menyanyi hatiku penuh nyanyian. Kita pakai gerakannya ya, ikutin kakaknya ya. Tes. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh raja, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, raja segala raja, dialah raja, raja, Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah raja. Satu. Ya, adik-adik, kita doa Bapa kami. Ya, tutup mata kita berdoa, kita doa Bapa kami adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan mengampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu ada tugasnya ya. Yang menghafal gerakan, ada yang sudah hafal? Ayo, ada yang sudah hafal gerakannya? Ada? Marcel, Kak. Siapa? Marcel, Kak. Marcel. Ya, silakan Marcel. Marcel, percaya Yesus bangkit. Iya, hebat. Pintar Marcel. Ada lagi? Ada lagi yang mau menghafal gerakan? Grace. Grace, silakan Grace. Yesus percaya, Yesus bangkit. Hebat, terima kasih Grace. Masih ada lagi? Kami, Pak. Indi, Kak. Tunggu dulu. Siapa? Indi, Kak. Indi. Ayo Indi. Indi percaya Yesus bangkit. Ih, hebat. Ayo masih ada lagi? Apa? Eva. Evan. Ya, silakan. Eva percaya Yesus bangkit. Hebat. Masih ada lagi? Cio. Cio. Cio, Kakak. Ya, silakan. Satu, Oh. cepat. Satu, dua, tiga. Cukup, kakaknya. Cepat, Cio percaya Yesus bangkit. 6.000 tuh. Iya, 7.000. Iya, Cio percaya Yesus. Cio percaya Yesus bangkit. Iya, hebat ada Cio. Masih ada lagi? Ya. Masih ada? Cia. Ya, Cia. Silakan ada Cia. Itu mau itu. Cia percaya Yesus bangkit. Cia percaya Yesus bangkit. Pintar. Ya, siapa lagi yang mau menghafal? Bu. Cia Davan. Gavin, Bu. Ih, pintar, hebat. Ayo siapa lagi? Siapa lagi yang mau menghafal? Kiran. Kiran percaya Yesus bangkit. Ya, hebat. Masih ada lagi? Elora. Elora. Silakan ada Elora. Elora percaya Yesus bangkit. Iya, hebat semua. Masih ada lagi? Bu. Siapa?
Valen. Nea, Nea. Adik Nea dulu. Nea percaya Yesus bangkit. Iya, hebat Nea. Ada lagi? Valen. Valen dulu. Silakan adik Valen. Valen percaya Yesus bangkit. Iya, hebat Valen. Ya, ada Gavin lagi tadi, Gavin. Gavin percaya Yesus bangkit. Ih, hebat Gavin. Masih ada lagi? Hazael ya? Ada lagi? Masih ada? Masih ada lagi? Hazael tadi? Sepertinya Hazael koneksinya buruk. Ya, masih ada lagi adik-adik? Tidak ada? Ya, hebat-hebat semua ya. Ih, hebat anak-anak Tuhan. Ya, minggu depan ada tugas baru lagi. Jadi, didengarkan ya Kakak Ika berbicara. Untuk tugasnya, minggu depan membuat mahkota raja. Tahu kan mahkota raja? Ada yang sudah pernah lihat mahkota raja? Sudah. Semua kan? Ya. Jadi tugasnya membuat mahkota raja bisa dari kertas HVS, kertas karton atau daun. Jadi dibentuk seperti mahkota raja. Nanti mahkotanya dipakai pas hari Minggu depan ya. Jadi apa tugasnya? Membuat mahkota. Ya, jadi kita buat mahkota raja. Oh iya, nanti di mahkotanya bisa dihiasi pakai kertas origami atau kertas lain. Nanti ditempel di mahkotanya pakai bintang. Ya, jadi nanti di mahkotanya bisa ditempelin bintang-bintang atau lingkaran, segitiga, atau salib yang berbentuk hiasan, pokoknya ditempel di mahkotanya nanti ya. Nanti mahkotanya dipakai hari apa? Hari Minggu. Minggu depan. Hari Minggu. Ya, jadi mahkotanya dipakai hari Minggu depan. Jangan lupa ya, buat mahkota raja bisa dihiasi nanti di mahkotanya. Ya, sekarang kita mendengarkan untuk minggu ini dari tanggal 19 sampai 25 April ada teman-teman dan kakak kita yang berulang tahun. Ada adik kita Quinella Kenara Lemora, ada adik Aneta Saila Mangali, ada orang tua kita Bapak Yahya Kadang, Ibu dari Kakak Dahlia. Ya, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu kita dan kakak-kakak kita. Kita nyanyi panjang umurnya, sehat badannya.
panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Iya. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Nanti persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Terus amplopnya nanti bisa dikasihkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di dekat rumahnya. Atau bisa diantarkan ke gereja ya. Ya, sambil kita memberikan persembahan kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan kita persiapkan, kita menyanyi, aku diberkati, aku diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Tangannya dilipat. Oke deh. Matanya ditutup. Oke deh. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, kita mau doa syafaat. Adik-adik ada yang mau didoain? Baik. Ada yang mau didoain? Adik-adik? Ada enggak? Ada yang sakit? Ada yang sakit di sini? Ya, yang sakit itu ya dalam kelemahan. Ada lagi enggak? Ada lagi adik-adik? Lavin? Lavin, apa yang mau didoain, Nak? Ya, Lavin. Ada teman-temannya yang sakit? Lavin? Lavin, ada temannya yang sakit? Tidak ada. Ada yang temannya yang lagi berulang tahun mungkin? Selain adik-adik kita yang tadi, ada yang tahu? Tidak ada? Ya, jika sudah tidak ada, lipat tangannya adik-adik. Kita mau doa syafaat. Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh memuji dan muliakan nama-Mu.
Kami juga boleh dikenyangkan oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga yang Tuhan kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan. Dan kami juga telah mengucap syukur atas nyanyi-nyanyian serta puji-pujian dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati selalu dan melindungi kami selalu anak-anak-Mu. Berdoa buat saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun pada hari ini dan minggu pekan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, bimbing di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan atas nikmat yang Tuhan telah percayakan kepada anak-anak-Mu sehingga boleh bertambah usia pada saat ini. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Sekiranya persembahan yang kami berikan ini ya Tuhan, boleh berbau harum di hadapan-Mu dan boleh kami pakai di dalam aktivitas kami di dalam sekolah minggu ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Henry yang dalam pelayanannya, yang dalam memimpin kita di dalam pelayanan. Tuhan menyertai pelayanan dan kehidupan Bapak Henry beserta keluarga dan anak-anaknya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, jaga selalu, tolong selalu pemerintahan kami ya Tuhan, agar selalu memimpin kami dengan baik dan sukacita boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat KKGSM kami ya Tuhan, yang selalu senantiasa sabar melayani kita, melayani kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman yang telah kami peroleh dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami atau anak kami, Reza dan teman-teman kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya ya Tuhan. Tuhan tolong jamah sakit penyakit yang diderita oleh saudara kami Reza dan saudara kami yang lain ya Tuhan. Sekiranya jamahan-Mu boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sejati ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini Tuhan sangat baik, senantiasa bersama-sama dengan kami dan kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan, buat kedua orang tua kami yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami. Berkati kami yang dalam sekolah ya Tuhan dan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah percayakan untuk kami nikmati ya Tuhan dengan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, inilah anak-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah Raja. Ya, mari kita berdiri adik-adik. Ayo kita berdiri semua. Kita mau nyanyi. Saya bukan pasukan berjalan. Tahu kan lagunya? Kalau tahu angkat jempolnya. Ya, ikutin kakak ya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Jakrak. Saya Laskar Kristus, Jakrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan berkat. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita menyanyi Aku Anak Terang. Tubuhku terang selalu dipakein lampu. Mana? Kan tubuhnya terang, berarti pakai lampu. Sini, di kepala pakai lampu. Kak Herti, musiknya kedengaran Kak sudah Kak? Musiknya udah kedengaran? Belum. Terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Ya, silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Silakan adik-adik, kita ambil saat teduhnya, kita mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kita dalam ibadah kita pada hari ini. Ya, amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak-kakak sekolah minggu. Dipersilakan kakak-kakak sekolah minggu. Shalom. Shalom.
Halo. Semua Halo. sehat? Salam. Iya. Ya, pengumuman minggu depan kita masih ada di jam yang sama ya. Untuk kelas kecil kita masih beribadah dari rumah. Kita masih beribadah di jam 11 siang. Kakak mau ingatkan kembali aja untuk tugasnya minggu depan. Jadi tugasnya minggu depan itu tadi apa? Membuat Mahkota. Ya, membuat mahkota raja. Membuat mahkota raja. ya, membuat mahkota dari kertas boleh, dari karton boleh, dari daun boleh. Nanti di depan mahkotanya itu, nih yang posisinya di depan mahkota itu, nanti dikasih hiasan. Hiasannya apa? Hiasannya boleh bentuk bintang, boleh bentuk lingkaran, boleh bentuk salib, atau boleh bentuk love, boleh juga bentuk segitiga. Tulisannya itu kalau kita jadi raja, kita mau jadi raja yang seperti apa? Raja yang jujur, raja yang sabar, raja yang penuh kasih, raja yang percaya Yesus. Jadi di hiasannya yang di depan itu dikasih tulisan ya. Jadi misalnya Sael buat mahkota dari karton,